Sahabat wanita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Dan bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda. Dan kali ini mengenal kelenjar getah bening bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik Di Balik Keindahan Taman Eden. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Saudara, apakah Anda masih ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang presenter muda dari stasiun TV nasional yang dikabarkan meninggal dunia karena penyakit TBC kelenjar getah bening. Penyakit ini tentu kedengaran baru ya. Kok ada TBC kelenjar getah bening? Selama ini kita mendengarnya adalah TBC paru atau TBC tulang. Nah, hari ini kita tidak akan membahas mengenai penyakit TBC, tetapi kita akan membahas mengenai kelenjar getah bening. Apa itu kelenjar getah bening dan apa fungsinya bagi tubuh kita? Serta apa saja yang bisa mengganggu kesehatan kelenjar ini. Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai kelenjar getah bening. Dan Dr. Megawati saat ini sudah bersama saya. Apa kabar Dok hari ini? Kabarnya seperti biasa. Seperti biasa, baik ya berarti ya. Iya, dan sehat. Nah nih Dok, saya yakin tidak banyak orang yang tahu sebenarnya apa itu kelenjar getah bening. Nah mungkin dokter bisa menjelaskan ini. Apa sih sebenarnya getah bening itu, Dok? Jadi yang dimaksud dengan kelenjar getah bening itu atau istilahnya kelenjar limfa. Sama kelenjar limfa itu adalah gumpalan jaringan kecil berbentuk bulat yang tersebar di seluruh tubuh. Oh, ada di seluruh tubuh ya. Untuk menyaring cairan limfa atau getah bening yang beredar di seluruh tubuh melalui pembuluh limfa. Oh, jadi gitu. Cara kerjanya ini mirip dengan darah, Bu Susi. Oh, begitu ya. Kalau darah itu mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kalau kelenjar limfa ini mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah limfa, pembuluh limfa namanya. Ya gitu. Iya. Jadi ada di seluruh tubuh ya. Dan ada banyak, banyak ya? 600 sampai 600 kelenjar getah bening yang tersebar. Ada yang bisa diraba, ada yang tidak. Jadi seperti benjolan kecil gitu, yang bisa diraba itu di bagian bawah rahang, di belakang daun telinga. Itu bisa diraba ya. Di ketiak. Iya. Ada seperti pokoknya rasanya gitu ya. Di salah satu sisi leher atau di salah satu pangkal paha. Sebenarnya sih ukurannya berbeda-beda, Bu Susi. Tiap orang berbeda-beda ya? Atau ukuran di dalam tubuh? Ukuran di dalam tubuh berbeda-beda. Bisa sekecil ujung jarum. Yang paling besar itu seperti kacang merah itu yang matang itu. Itu berarti bisa diraba ya, dirasakan ya. Itu. Nah sekarang apa manfaatnya atau fungsinya bagi tubuh kita, Dok, kelenjar ini? Kelenjar ini mengandung sel darah putih dan antibodi. Jadi kalau kita tahu bahwa sel darah putih dan antibodi berarti kelenjar ini merupakan bagian dari sistem daya tahan tubuh atau imun. Ya. Jadi dia berperan melawan infeksi dan penyakit. Penyakit itu fungsinya cukup penting ya, Dok ya? Penting untuk melawan penyakit ya mesti penting. Iya penting ya karena berhubungan dengan imun tubuh tadi itu ya, Dok ya. Lalu apa saja yang bisa mengganggu fungsi kelenjar ini? Kelenjar getah bening ini? Ya tentu saja karena fungsinya melawan infeksi dan penyakit, yang mengganggu itu adalah infeksi. Infeksi ya? Jadi kalau infeksi apa saja ya? Infeksi apa saja, bisa infeksi telinga, infeksi gigi, kulit, radang tenggorokan, atau mungkin karena virus atau bakteri. Kalau terjadi infeksi ini Bu Susi, tubuh itu kan akan memproduksi banyak sel imun atau sel daya tahan tubuh. Nah itu yang menyebabkan akhirnya kelenjar getah beningnya jadi bengkak. Bengkak ya karena saking banyaknya memproduksi itu ya, Dok ya. Kalau ada infeksi atau karena dia gunanya kan untuk melawan untuk melawan virus atau bakteri itu. Jadi kalau terlampau besar itu ya kewalahan juga ya kelenjar ini ya.
untuk melawan. Kalau misalnya infeksinya terlampau parah atau terlampau besar gitu Iya, atau bagaimana? maksudnya kalau infeksi itu kita ngomongkan jumlahnya bakteri atau virus jumlahnya banyak, mungkin kuat sekali infeksinya, ya dia juga melawannya harus luar biasa sampai akhirnya mungkin dia bisa loyo ya. bisa sakit juga, gitu, jadi gitu. bengkak gitu loh. Gejalanya apa saja, Dok? Gejala yang timbul kalau kelenjar getah bening kita tuh terganggu gitu. Ya. Fungsinya. Kalau terganggu, biasanya yang pertama itu mesti kelihatan bengkak ya. Makanya kalau ada anak datang dengan radang tenggorokan, kadang-kadang ada juga bengkak kelenjar getah bening itu di bawah rahang. Gitu. Ya, itu biasanya bisa diraba. Jadi, ya, Dok ya. Nyeri saat ditekan. Area yang bengkak rasanya tidak nyaman bila digerakkan, tampak menonjol. Nah, karena ini kan sebabnya dari infeksi, berarti ya ada batuknya, badan lemas, pilek, menggigil, radang tenggorokan, kulit memerah, hangat, dan bengkak. Jadi itu semua gejala kelihatan nggak terganggu. Kalau nggak terganggu kan kita raba saja kan jarang kelihatan. Nggak bisa kelihatan, nggak bisa rasa gitu ya. Tapi kalau dia terganggu, dia akan bengkak. Nah itu biasanya, saya kan pernah tuh yang tenggorokan itu bisa diraba di sini ya, agak membengkak gitu ya. Nah kalau TBC itu kayak apa itu? Kalau TBC berarti kelenjarnya kena itu ya? Iya, biasanya kelihatannya itu di leher Bu Susi. Jadi seperti ada benjolan kecil-kecil gitu. Ada yang bisa banyak. Jadi ada sampai 3-4 di leher itu semua berbenjol-benjol. Kalau misalnya ada benjolan itu kan memang belum tentu kalau itu TBC. Iya, belum tentu ya. Bisa juga itu radang karena infeksi. Bisa juga itu kan tumor atau kanker. Nah, caranya ya dibiopsi untuk dilihat. Diambil sedikit jaringannya untuk dilihat. Jadi untuk mengetahui secara pasti itu harus biopsi ya? Iya, untuk mengetahui secara pasti ya harus ke dokter ya toh. Kalau misalnya dia bengkak merah ya. Kalau merah ditekan nyeri itu biasanya untuk awal-awal kita hanya curiga infeksi. Tapi kalau nggak ada apa-apa tapi ada kenyal-kenyal, lentur gitu, kadang kita khawatir kalau itu tumor jinak. Tapi kalau tumor ganas itu bisa demamnya nggak hilang-hilang, keringat malam hari, berat badan turun. Dan gitu bengkak. Ya? Iya. Pokoknya kalau misalnya kelenjar getah bening bengkak, gejala yang utamanya kalau ini demam tinggi ya, Dok ya. Kalau misalnya itu kalau infeksi demam tinggi. Ada infeksinya demam tinggi. Nah, tapi juga bukan berarti kalau kanker tidak demam tinggi, bisa juga dengan demam tinggi. Oh, begitu. Makanya kita memang sebenarnya tidak tahu. Bisa ya. antara infeksi atau kanker. Hanya biasanya kalau infeksi itu begitu diobati kan hilang langsung. Berhenti sakitnya, kelenjarnya mengecil. Terus nggak kelihatan. Tapi kalau memang itu tumor atau kanker, walaupun diobati dengan antibiotik ya dia tetap saja sakit. Nah, oleh karena itu harus ke dokter. Dokter diperiksa secara detail ya. Apa tadi namanya biopsi ya, Dok ya? Itu berarti diambil cairan atau diambil darah? Diambil cairan atau jaringan sedikit gitu untuk dilihat. Untuk dilihat ya. Dari situ pasti ketahuan ini ketahuan ini misalnya hanya radang biasa atau ini ada sel-sel ganas. Gitu ya. Kalau ada sel-sel ganas ya berarti itu kanker. Karena gitu ya. Yang terbanyak ini kan kanker getah bening. Iya. Itu yang menyebabkan orang meninggal dunia. Iya, banyak itu ya, Dok ya. ya. Kalau cuma karena infeksi kayak radang tenggorokan gitu, anaknya kan kelihatan batuk-batuk, sakit, benjol kan dipegang, tapi minum obat 3 hari udah sembuh semuanya. Sudah nggak bisa kita raba lagi, sudah hilang gitu benjolannya ya, Dok ya. Iya. Nah ini bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan kelenjar kita ini yang sangat penting fungsinya ini supaya dia tidak terganggu, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, terganggunya kelenjar getah bening itu kan karena infeksi ya Bu Susi. Berarti ya menghindari dari infeksi. Ya artinya kalau namanya menjaga kesehatan itu ya mestinya kita kalau ada orang sakit tidak mendekat. Terutama yang sakit tenggorokan, sakit kan apa, menular ya. Yang sakit juga memakai masker. Terus kita harus makan makanan yang sehat supaya imunitas kita, imun kita ini bertambah sehingga gitu tidak ya. gampang sakit. Olahraga, istirahat yang cukup, ya seperti itu saja. Jadi istirahat cukup, makan yang baik,
kemudian olahraga gitu ya, menghindari orang-orang yang sedang terserang virus misalnya flu atau tenggorokan gitu ya Dok ya. Baik Dok, terima kasih banyak untuk wawasannya dan semoga ini juga berguna bagi pendengar sehingga mereka memiliki wawasan mengenai kelenjar getah bening. Sampai jumpa di program berikutnya Dok ya. Iya, sampai jumpa Bu Susi. Sahabat, semoga perbincangan mengenai kelenjar getah bening tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan satu buah lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang kelenjar getah bening yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik di balik keindahan Taman Eden. Sahabat, saya tinggal di kota bunga. Mengapa kota saya dijuluki kota bunga? Karena kota saya ini banyak tumbuh berbagai macam bunga, mulai dari bunga matahari sampai bunga anggrek. Dan ada satu tempat wisata yang bernama Slekta, yang memiliki taman bunga yang sangat indah, karena taman itu dipenuhi dengan aneka bunga yang berwarna-warni. Taman ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, karena kita tahu setiap orang pasti menyukai taman, apalagi kaum wanita seperti kita. Nah, ngomong-ngomong soal taman, apakah Anda pernah mendengar tentang keindahan Taman Eden? Mungkin Anda sudah membacanya di Alkitab, betapa indahnya taman ini. Tapi bagi Anda yang belum pernah mendengar tentang Taman Eden dan keindahannya, saya akan membacakan untuk Anda. Dalam kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15, dikatakan begini. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sahabat, apakah Anda bisa membayangkan betapa indahnya Taman Eden itu? Di taman itu ditumbuhi berbagai macam pohon yang menarik. Lalu ada satu sungai yang mengalir, dan sungai itu bercabang 4. Cabang yang pertama bernama Sungai Pison. Lalu cabang yang kedua bernama Gihon, dan cabang sungai yang ketiga bernama Tigris, dan yang keempat
bernama Efrat. Dan yang luar biasa dari Taman Eden adalah di taman itu terdapat emas, damar, dan batu kisopras. Ini sungguh luar biasa, bukan? Pasti kita akan senang berada di taman itu bila kita hidup dan ada pada waktu itu. Beraneka pohon yang menarik dan buahnya baik untuk dimakan. Sungai-sungai yang mengalir di taman itu pasti akan menyejukkan jiwa. Dan juga keindahan emas, damar, dan batu kisopras akan membuat kita tertegun dan kagum. Tetapi, sahabat, ada kisah yang sangat menyedihkan bagi Tuhan di taman yang indah itu. Mengapa? Karena di taman itu, Hawa mengkhianati Tuhan penciptanya. Di taman itu, Hawa tidak taat kepada Tuhan yang sudah membuatkan taman yang begitu indah itu. Di taman itu, Hawa dicobai oleh iblis yang berwujud ular, dan dengan mudah Hawa menaati iblis dan jatuh dalam dosa. Iblis meminta Hawa makan buah terlarang, dan Hawa mengikuti perintahnya. Hawa juga memberikan buah terlarang itu kepada suaminya Adam, sehingga Hawa dan Adam sama-sama jatuh ke dalam dosa. Sahabat, Adam dan Hawa berada di taman yang indah dan dalam suasana yang tenang dan tentram, serta hidup yang berkecukupan. Semua pohon yang ada di taman itu menghasilkan buah. Ada ikan di sungai pastinya. Jadi boleh dikatakan, Adam dan Hawa tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi dalam kehidupan yang nyaman, tenang, dan membahagiakan itu, mereka bisa kalah terhadap iblis. Sayang sekali, bukan? Dan akhirnya mereka harus meninggalkan taman itu karena Tuhan mengusir mereka. Tuhan pasti sedih dengan perbuatan Adam dan Hawa. Sahabat, Taman Eden mengingatkan kita bahwa tempat yang indah, nyaman, dan penuh kenikmatan bisa menjadi tempat kita melupakan Tuhan dan firman-Nya. Taman Eden juga mengingatkan kita betapa mudahnya kita ditaklukkan oleh iblis, sehingga kita dengan mudah menaatinya. Taman Eden juga mengingatkan kita akan akibat dosa bagi kehidupan kita. Bisa jadi, Tuhan akan mengusir kita bila kita terus berdosa dan dosa kita tidak diampuni. Tetapi, tempat bukanlah hal utama yang menyeret kita kepada dosa. Hal yang utama yang menyebabkan kita takluk kepada iblis adalah kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan tidak berpegang teguh kepada firman-Nya. Padahal, kedekatan kita dengan Tuhan dan firman-Nya merupakan senjata yang ampuh untuk melawan iblis. Sahabat, ada perkataan Daud yang penting yang perlu kita dengar untuk mengingatkan kita agar kita terus mendekat kepada Tuhan. Perkataan Daud ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang pertama dan yang kedua. Daud mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Sahabat, iblis ada di mana-mana. Ikutilah perkataan Daud agar Anda dilindungi dari serangan iblis. Mendekatlah kepada Tuhan senantiasa dan peganglah perkataan Tuhan. Hanya itulah senjata untuk melawan iblis. Tuhan memberkati Anda. Sahabat Wanita Berpengharapan, terima kasih sudah bersama acara Wanita Berpengharapan, dan selesai sudah seluruh acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini.
Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman rohani Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi nomornya 081 333 777 386. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.